1967. Jadi kami langsung buka di sini atas penunjukan dari Bapak Kepala Negeri Padang Cermin waktu itu yang namanya Pak Umar Radin Setia. Pada tahun 90-an itu ada naik tim bagian dinas kehutanan yang seingat saya melibatkan juga dari TNI waktu itu. Terus mendata kami di sini. Nah setelah kami tanya-menanya, ya pendataan itu katanya mau diterangkan. 91 kami langsung diberangkatkan ke Transloop, yaitu ke Rawapitu sama ke Bilha. Lanjut nang kono iki wong-wong nang kono iki digusur, diteranke. Nah, lanjut wong-wong nang kono iki pada tran, diangkat ke tran. Jadi anak petugas munggah kue tanpa musyawarah karo masyarakat. Jadi moro-moro kon pada mangkat tran. Nah, jadi wong-wong pada ditranke nang aring Menggala, nang aring Rawapitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada bapak-bapak beserta ibu semua yang ada di sini. Hari ini yang sudah didaftar terang harus kumpul segera di Balai Desa Padang Cermin. Ya. Jadi kebun yang ada di sini jangan diingat-ingat lagi. Ya. Mengerti enggak? Mengerti. Siapa yang membangkang ini musuhnya biji tangkil. Ya. Jadi sambil menurunkan, turun, mengiring anak, ada yang menangis, ada yang nggak pakai baju segala macam, apalagi ibu-ibu tuh. Nah, disinilah timbul artinya kehancuran masyarakat. Karena berduyun-duyun turun, nah kemudian artinya tempat yang dituju itu adalah lokasi di Desa Padang Cermin, dekat balai desa atau dekat rumah sakit. Di sana masyarakat itu dikumpul. Sebanyak orang naik, ya banyak juga orang yang membantu. Tapi kebanyakan yang membantu hanya pura-pura. Nah tapi nang kanang nggone rawa, jadi nang kono iki ya inyong ora betah. Jadi inyong balik maning maring gunung bareng eneng pecah reformasi tahun 98. Jadi aku munggah maning. Bersama-sama membahas tentang rencana besok, yakni adalah acara kita yang agendanya melakukan aksi damai bersama seluruh masyarakat. Tata tertib, yang keduanya adalah pengerahan massa aksi, dan yang ketiga adalah membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan menolak tentang rencana tim Kodal akan menurunkan kita pada besok pagi. Seluruh pekerjaan untuk persiapan hari besok sudah cukup dan sudah selesai.
Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar besok harus tepat waktu, yakni adalah jam 8 pagi di Lebu Bakak, kita tepatnya harus sudah standby semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan turun ke kampung. Tujuan kita itu tidak lain adalah dalam rangka menolak penurunan. Ya. Maka saya harapkan setelah kita sampai di sana nanti, kita jangan terpancing oleh emosi dan jangan artinya melakukan tindakan kekerasan. Kalau tim ini tidak ada, ya, tim ini nggak ada, jadi begini, berarti sangat harapan saya minta kepada tim, kepada nunggu kepada Dewan ini, sebenarnya, ya, jadi tidak tugas yang membongkar, tapi mereka dibawa ke sini. Mereka masih bisa masuk, ini kan bisa diambil padannya apa, tidak bukan harus masyarakat tak boleh masuk. Ini nanti dalam pembinaan teknis. Tentu yang teknis ini kan tentunya yang mengenai salah orang hutan monggo. Tetapi di dalamnya tidak terlepas bahwa warga itu adalah warga Lampung Selatan. Ini saya mintakan memang untuk terus melindungi rakyat untuk tidak melakukan tindakan berhukum. Nah untuk itu menurut saya apa yang harus kita lakukan ini tidak ada lain. Dan tidak bukan, saya yakin semua yang ada di sini yang punya hati nurani mengerti itu bahwa tujuan kita adalah untuk kepentingan dan untuk kemakmuran rakyat. Ini perlu catatan bagi saya. Terima kasih. Kenapa? Karena Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3 jelas bunyinya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibentuk dikuasai negara. Tapi tidak titik dikuasai negara. Diperuntukkan sebesar-besarnya oleh rakyat. Nah, tujuan kita menteri dalam tahapan oleh Pak Wakil tadi adalah untuk melindungi rakyat yang banyak. Nah, saya tidak ingin, mohon maaf, saya tidak akan mendiskusikan. Tapi pelaksanaan kegiatan seperti zaman sebelum order reformasi itu diberlakukan kembali. Saya sangat jujur, nah, kita menyesali. Saya menolak secara tegas kalau itu dilakukan. Tetapi masyarakat nanti masih bilang ya. Jadi yang karena kawan-kawan itu membaca di kelapa tunggal itu melakukan ada macam sebagainya yang sudah menanam itu mungkin ada tanya ke laba ya ini tetap nanti dia bisa memanfaatkan program pembinaannya penguatan kelembagaannya. Jadi dari kami dari dinas pertanian memang sudah merencanakan, tapi prinsip dasar adalah kemungkinan secara swadaya dan diinformasikan bahwa program yang sekarang program pengosongan kita katakan demikian itu tidak dilakukan pembahasan. Kita tidak sama sekali melakukan pembahasan. Kita membutuhkan masyarakat untuk turun dengan kesadarannya. Dan kita jadi melihat secara netralitas pelaksanaan kegiatan ini. Dan salah satu yang disampaikan Pak Kawal tadi bahwa kita tidak melakukan tindakan rekomendasi. Yang dilakukan oleh tim kita memantau jadi ya penyadaran lah bahwa supaya tidak kepentingan masyarakat yang memang sudah ada di atas itu tidak terlalu teraniaya. Ada upaya-upaya sesuatu. Bahwa pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ini tidak serta-merta akan merugikan saudara-saudara sekalian. Saya akan pada hari ini percayakan oleh saudara Sepatin dan saya sendiri akan mewakili saudara sekalian. Untuk itu saya minta saudara mulai hari ini saudara silakan pulang dulu, tidur di rumah, nyenyak-nyenyak, tidak akan ada masalah. Betul. Jadi saudara jangan ada orang-orang
orang tertentu yang mencoba masuk ke dalam tubuh saudara mengatakan yang bukan-bukan. Saudara, kalau ada hal-hal itu laporkan kepada saya dan saya 1x24 jam ada di tengah saudara-saudara. Saya tanya saudara, setuju saudara mulai sekarang ini pulang untuk artinya tenang-tenang di rumah, kami akan bahas semua persoalan Bapak kalian. Terima kasih dan percaya saudara tunjuk perwakilan saudara nanti untuk mewakili saudara berbicara di kabupaten maupun provinsi dengan bersama saya. Dan kami pada waktu ada putusan persoalan tanah akan diselesaikan secara persuasif dengan pihak pemerintah. Dan ketentuan ke depan ini kami terus kami amati bagaimana langkah DPRD Kabupaten Lampung Selatan, apakah ada tindak lanjut atau tidak. Tapi kenyataannya tidak ada. Maka dari berangkat dari sana kami teruskan untuk tetap bergabung pada Walhi. Kami kurang lebih ada 30 kepala keluarga dan pemuda kami ajak ke kantor Walhi untuk menyampaikan aspirasi kami bahwasanya yang kami kelola ini untuk tetap mempunyai suatu kepentingan, yakni adalah bergabung pada Walhi, minta untuk didampingi. Setelah dan sebelum didampingi Walhi, jelas beda. Sebelum didampingi Walhi, memang kami sudah melakukan pergerakan-pergerakan dalam melakukan pengelolaan lahan. Cuman belum tertata dengan rapi. Setelah didampingi Walhi, saya ataupun kami bisa belajar berorganisasi dalam pengelolaan lahan. Didampingi Walhi, saya pernah diikutkan dalam pelatihan pengenalan hak ekosop dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pelatihan ke Bogor tentang pengenalan hak ekosop yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan akan saya sampaikan kepada seluruh anggota SHK PBL. Didampingi oleh Walhi, kami kurangnya merasakan ketenangan kami dalam menggarap lahan ataupun kebun. Setelah kami didampingi oleh Walhi, kami banyak merasakan ketenangan dan bahkan saya sendiri pernah mengikuti pelatihan ke Bandar Lampung tentang paralegal, yaitu pembantu advokat ataupun pengumpul data. Boleh dikatakan dalam arti lain yaitu pencari data di lapangan, bahwasanya bila ada suatu masalah ataupun konflik. Di samping itu juga bisa dikatakan yaitu perjuangan tanpa kami mengadakan pelatihan kepada seluruh kelompok sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan saya. Kami didampingi oleh Walhi. Kami di dalam mengelola hutan di kawasan Regata 19 ini tidak mempunyai ketenangan. Tapi setelah kami didampingi oleh Walhi, kami mempunyai rasa ketenangan karena kami diberikan pelatihan dan pengalaman atau pengetahuan tentang mengelola hutan. Saya diutus oleh kelompok besar untuk mengikuti atau belajar ke Kalimantan Barat, yaitu tentang kredit union. Kredit union adalah kredit artinya kumpulan, sedangkan union adalah percaya. Berarti kredit union yang ada di Kalimantan Barat adalah kumpulan orang-orang percaya untuk mengelola uang. Akan melakukan kelompok usaha bersama dalam bentuk mengrekrut hasil bumi dan budidaya. Diutus oleh pengurus desa untuk mengikuti pelatihan PRA yang dilaksanakan di Kota Agung Tanggamus. Kami sudah melakukan PRA, tapi sebelum kita diadakan pelatihan, kami belum tahu. Setelah diadakan pelatihan itu kita tahu apa itu PRA. Adalah singkatan dari Participatory Rural Appraisal atau pengkajian pedesaan secara partisipatif. Itu melibatkan semua unsur masyarakat dari yang kecil hingga yang tua. RA memuat satu, pembuatan peta desa, yang kedua penyusunan kalender musim, yang ketiga alur sejarah desa,
Yang keempat, teknik pembuatan gambar kebun. Yang kelima, transek, dan yang seterusnya. Yang lain-lain yang tersebut akan kami sampaikan ke seluruh anggota SHK PBL dan akan diterapkan langsung oleh anggota SHK PBL. Salah satu yang diutus oleh pengurus besar SHK PBL untuk mengikuti pelatihan CO yang diadakan oleh Walhi di Bandar Lampung. Nah, CO adalah menggali pokok permasalahan yang ada di masyarakat, dan prinsip seorang CO antara lain mendengar, mencatat, melihat, memfasilitasi pertemuan ketika ada masalah di tingkatan kelompok. Pelatihan seorang CO lokal diharapkan dapat membantu kegiatan Walhi Lampung dalam pendampingan di SHK PBL. Manfaat yang kami terima setelah dibimbing oleh Walhi di dalam SHK ini banyak sekali, dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan jurnalis, pelatihan kepemimpinan, pelatihan lebah madu dan sebagainya. Saya sendiri termasuk salah satu dari perwakilan yang diutus oleh pengurus SHK PBL untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, karena di dalam SHK PBL ini sangat membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul terlatih dan terdidik, yang handal, karena untuk mengendalikan kelangsungan daripada SHK PBL itu sendiri. Harapan saya selaku pengurus talang atau pengurus kelompok kepada Walhi ini, ya pembinaannya ya selalu adalah selalu intensif artinya, dan harapan ke depan ya diadakan pelatihan yang lebih bermanfaat kembali untuk yang jelas kami di SHK ini masih butuh sekali ya untuk meningkat ke SDM-nya, SDM anggota SHK itu sendiri. Saya mengetahui tentang mengelola hutan dan berorganisasi yang baik, memberi kesempatan buat kami untuk belajar. Salah satunya saya diutus untuk belajar jurnalis yang diselenggarakan oleh Walhi Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Direktur Walhi Lampung, Mas Mukhri Fiatna, dan saya hormati kepada staf-staf Walhi. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bersama-sama mengunjungi kantor Walhi dalam rangka silaturahmi untuk minta ini adalah rujukan tentang kunjungan Direktur Walhi ke kelompok kita yang adalah di SHK PBL, yang tempo hari menyatakan Direktur Walhi akan mundur 100% dari SHK. Mengapa? Karena SHK sendiri dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya suatu pro kontra di antara masing-masing kelompok, dan juga terjadi suatu berbeda aspirasi dan pandangan tentang program. Itulah yang mengakibatkan Walhi akan mundur di tengah-tengah kita. Tentu harapan ini yang tidak sama sekali kita harapkan oleh kita bersama dari kemunduran Direktur Walhi dan staf Walhi dalam rangka pendampingan di itu. Saya mulai, dan saya minta kepada Ketua Talang Kelompok Margomulyo untuk bisa menyampaikan isi hatinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Walhi beserta staf
Di sini kedatangan kami satu rombongan sengaja menuju kantor ini mengingat dengan keadaan atau kejadian waktu kemarin di Jakarta. Itu memang memilukan bagi kami. Maka saya sebagai ketua kelompok Magumulyo mewakili kawan-kawan yang di atas untuk menyampaikan isi hati kami bahwa kami masih ingin dan membutuhkan untuk didampingi oleh Walhi, oleh Badai. Mungkin itu saja isi hati kami atau unek-unek kami datang di sini untuk menyampaikan hanya seperti itu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Direktur Walhi dan stafnya. Kami di sini mewakili dari talang kami, yaitu Talang Tegalsari. Jadi yang jelas yang saya sampaikan ini adalah permohonan maaf atas kejadian kemarin di BBR yang telah tentunya mengecewakan daripada Bapak Direktur Walhi dan stafnya. Atas perilaku tersebut kami mewakili atas nama kelompok Tegalsari meminta maaf yang sebesar-besarnya dan yang sedalam-dalamnya kepada Direktur Walhi dan stafnya, dan kami pula memohon agar kami jangan ditinggalkan dari binaan Walhi. Untuk seterusnya kami mohon dibina sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai rakyat kecil, Pak, bagaimana kalau ditinggal Bapak? Seperti anak yatim, piatu yang kehilangan orang tua. Tolonglah Pak, jangan saya tinggalkan. Kalau seandainya kata Bapak tinggalkan saya, bagaimana lagi saya mengadu? Maka saya minta perhatian dengan Bapak. Saya mengingat pada waktu Bapak datang ke daerah SHK BBL waktu itu. Kita harus mengingat kembali yang ditinggal apa Bapak? Tidak merasa belas kasihan bagi anak yatim piatu yang ditinggalkan ibu dan bapak, mau mengadu dengan siapa? Dan bagikan hidup yang hilang haluannya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari sesepuh daripada masyarakat Waikutu dan Sabu menyampaikan dari hati nurani, dari sudut hati kecil yang paling dalam, menyampaikan rasa terharu kami, rasa kekecewaan kami, rasa kesedihan kami, yang mana sebagai yang dimaklumi oleh Direktur Walhi serta stafnya, bahwa kemelut yang terjadi di masyarakat kami, ya begitulah keadaannya, sehingganya SHK BBL kami menjadi berantakan. Dengan adanya demikian, maka saya sampaikan permohonan yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada Direktur Walhi serta stafnya, untuk kami dibina kembali, diperhatikan kembali. Tolonglah kami diperdulikan, tolonglah kami dimarahi kalau memang kami salah, dibujuk atau dibanggakan kalau kami memang maju dan berhasil. Sebagaimana yang menurut pengalaman kami sekarang ini berada di dalam, seperti kata pantun, patah duku denganku ini, rebah dilanggar serigala. Apa daya kami sekarang ini, kalau rimba dipagar oleh gunung pula. Pukul gendang tiup serunai, raja berangkat ke seberang. Putih mata si burung punai, karena kayu ara ditunggu ulang. Demikianlah kepada anak-anak daripada Walhi beserta stafnya
kami mohonkan, kami dengan dorongan atau dengan ketukan dari hati kecil kami yang paling dalam untuk kami kiranya diperdulikan dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Direktur Walhi, kami sengaja datang ke sini, memang benar-benar merasa kehilangan. Jadi sekarang saya tidak akan panjang lebar, pokoknya kami jangan dilepaskan begitu Pak. Nanti nasib kami mau kemana begitu. Cuman itu saja sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kedatangan kami ke sini ke kantor Walhi, Direktur Walhi adalah mau menyampaikan isi hati kami yang pedihnya bukan main Pak. Kami di atas selama 3 bulan ditinggalkan sama Bapak. Jadi kami adanya kebingungan Pak, seperti kami naik perahu nggak ada yang mengemudi. Ya Pak ya, jurus sana salah, jurus sini salah Pak. Bagaimana? Rasa-rasa kepleset mau tenggelam ke dalam lautan yang dalam. Jadi Pak, mohon kami jangan ditinggalkan Pak, mohon diperhatikan Pak. Mau kemana lagi kami Pak pergi? Mau kemana lagi hidup kami, mau mencari rezeki untuk menghidupin anak kami. Segitu aja Pak, saya nyampaikan isi hati kami. Mohon maaf sebesar-besarnya dengan Direktur Walhi, dengan stafnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur Walhi, saya pertama kesini silaturahmi kepada Bapak dan staf-stafnya. Kedua kalinya Pak, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Direktur Walhi supaya kita, khususnya masyarakat Mekutu Wesapu, jangan ditinggalkan dari pendampingan Bapak Walhi dan stafnya. Karena Pak, saya sudah sangat capek dan letih diombang-ambingkan ke sana kemari. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Direktur supaya kami ini diakui dan didampingi kelanjutannya, supaya kita bisa hidup tenang mengelola hutan yang di kawasan. Tujuan saya cuma ingin tenang dan ingin menghidupi anak-anak saya yang sudah terlantar sekian tahun, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan saya mohon dengan sangat kepada Direktur Walhi supaya saya jangan dilepas dan jangan ditinggalkan. Kalau saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Direktur Walhi. Sebenarnya saya sudah sangat letih Pak, sangat capek diombang-ambing ke sana kemari, tidak punya ketentraman dan ketenangan. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya Direktur Walhi bisa mendampingi saya untuk kelanjutannya, supaya kita bisa hidup tenang Pak. Saya nggak mohon apa-apa Pak, mohon ketenangan selayaknya hidupnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, bisa hidupin keluarga dan bisa ngasih pendidikan kepada anak-anak yang secara wajar. Jangan seperti saya terus-terusan mau diombang-ambingkan, nggak ada henti-hentinya Pak. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Direktur Walhi untuk mendampingi saya dan membimbing saya ke jalan yang tenang, yang damai, supaya kita tidak diombang-ambingkan terus-menerus. Saya rasa dari saya cukup sekian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disinilah memang niatnya, saking bingungnya, saking pusingnya, sudah kita umbang-ambingkan ke sana ke sini, nggak tahu ada tempat, nggak tahu usaha. Jadi kita memang hanya mohon betul, dengan 1000 mohon, dengan Direktur Walhi Lampung, istilahnya bagi keseluruhannya supaya bisa hidup tenang, tentram, arah kemana kita tolong tetap minta didampingi. Dan lagi permintaan saya pribadi dan kita sampaikan kepada kawan-kawan semua, sebelum ada jawaban Pak dari Direktur Walhi, biar 2 hari saya belum akan pulang Pak. Saya minta maaf, sedikit maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang mengena. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang dan bangga menerima kehadiran Bapak-Bapak di sini. Dengan beberapa keluhan, permohonan sudah saya dengarkan. Pada intinya, sebetulnya saya sangat merasa kecewa luar biasa saat itu. Tapi yang jelas bahwa tidak ada satupun di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah pihak yang salah. Tidak ada yang salah. Ini adalah kesalahan kami. Juga kesalahan orang-orang yang disebut sebagai pengkhianat masyarakat. Sebelum Bapak hadir kemari, pernah hadir 2 orang sini. Walhi menghadap saya menceritakan dan berkeinginan agar Walhi mendampingi. Tapi karena keyakinan saya bahwa itulah iblisnya, maka saya nyatakan haram hukumnya dia. Apalagi untuk dibela, untuk didampingi pun saya tidak akan mau. Karena sepengetahuan saya, dialah yang menyebabkan terjadinya perselisihan, perseteruan di antara masyarakat. 3 bulan saya atau kami Walhi meninggalkan Bapak Ibu sekalian yang berdomisili di Waisabu dan Waikutu, sebetulnya tidak lain, sebagaimana pernah saya kemukakan di atas gunung sana, bahwa ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berpikir jernih. Kalau ternyata memang justru ketidakmampuan Walhi melakukan pendampingan, ketidakmampuan Walhi melakukan pengorganisasian, maka artinya adalah kami yang salah, kami yang keliru, bukan Bapak Ibu semua. Hal lain, kalau ternyata memang di benak lubuk hati kita merasakan, sadar dan mengetahui bahwa ternyata kita tidak sama-sama salah, melainkan orang lain penyebabnya, kenapa tidak? Saya sudah memberikan tenggat waktu 3 bulan, bukan berarti meninggalkan. Masih ingat kata-kata saya bahwa jangankan satu kampung, 5 orang sekalipun kalau dia benar berkawan dengan Walhi, kami akan bela. Itu prinsipnya. Tapi haram hukumnya buat kami membela pengkhianat masyarakat. Itu tidak ada ampunnya. Kami hanya akan mau membela dan mendampingi kalau memang menurut Bapak Ibu semua orang itu bisa dimaafkan. Sepanjang tidak, maka sepanjang-panjang kami tidak akan melakukan pembelaan. Itu. Lagi-lagi saya kemukakan, kita harus berpikir jernih, jangan-jangan memang karena ketidakmampuan kami. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian percaya kepada kami, sampai dimanapun kami akan berkawan. 3 bulan itu adalah kesempatan untuk berpikir kita, dan alhamdulillah saya lihat lebih dari 40 orang sudah hadir kemarin. Yang perlu juga Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa tindakan Walhi itu juga tidak diputuskan oleh saya sendiri. Jadi Walhi ada anggota dan juga ada Dewan Daerah. Mengenai Pak Sarno secara pribadi dan secara institusi, karena saya memimpin di sini,
Saya jawab, jam ini, detik ini, hari ini, saya terima permohonan Bapak dan saya akan dampingi sampai kapanpun. Jadi saya tekankan sekali lagi, kami secara pribadi maupun secara institusi, saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu banyak, yang penting punya niat dan awal yang lurus, berangkat kita bersama. Apapun kejadian yang akan terjadi besok atau lusa, kita hadapi bersama. Dengan catatan, jangan coba-coba mengkelabui hati nurani sendiri. Saya kira itu, kita akan mulai babak baru kalau memang yakin dan benar Bapak Ibu sekalian kemari adalah mewakili atas nama kelompok masing-masing. Ini pun perlu saya uji. Saya tidak ragu terhadap yang ada di sini, tapi perlu saya uji kembali apakah benar mengatasnamakan kelompok-kelompok itu. Dan tentunya untuk menguji kebenaran ini, insya Allah dalam waktu dekat kami akan hadir ke sana. Saya kira demikian. Sementara ini, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kami, pada walhi, saya tahu Bapak Ibu sekalian sudah lelah, naik mobil berhimpit-himpitan, mungkin juga belum makan. Sementara waktu, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, jangan khawatir. Bapak Ibu sekalian akan tetap berkawan bersama kami. Walhi akan tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian sepanjang cita-cita kita adalah menegakkan kebenaran, mengelola hutan dengan prinsip SHK, tidak membuat hutan itu justru menjadi rusak dan menjadi gundul. Sepakat macam itu? Sepakat? Yakin? Yakin! Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, karena acara rujukan pada hari ini kita sudah tuntas dan sudah selesai, dan semua daripada ketua kelompok dan bapak-bapak dan ibu itu sudah menyampaikan isi hatinya, dan walhi juga sudah mensikapinya berserta, maka acara kita sudah tuntas dan selesai, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor anggaran yang untuk sebagai utusan kita bersama. Menurut saya, dari kelompok saya sendiri, ini berhubung dana kita tidak ada, bagaimana dengan rekan-rekan sekalian kalau kita untuk utusan kita iuran? Setuju. Bagaimana setuju? Saya ada uang 5.000 sekarang. 5.000, 10, 15. Jadi Berkumpul 50.000. 50, 65.000. Nah ini Orang. iya. Iya. konsultasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2006 yang pada waktu itu kita mengundang dari bapak-bapak dari dusun dan ketua adat serta ketua tokoh agama. Yang jelas
terhadap Tahura ini, begitu juga dengan pihak kehutanan tentu tidak akan merasa ini peraturan desa ini sebagai salah satu santunan. Tetapi yang kita masukkan di sini biar kita bisa sama-sama, maksudnya bergandeng tangan sebagai anak dan bapak untuk mengelola sehingga dapat tercipta keinginan yang diinginkan oleh pemerintah, itu juga artinya bisa memenuhi harapan yang bersama Pak Amin dan seterusnya itu menyambut positif kegiatan pada hari ini, yaitu membuat suatu rancangan perdes di sini. Jadi kepada Bapak Kepala Desa, saya kira bukan yang dikhawatirkan Bapak Kepala Desa tadi, kami dari Dinas Kehutanan respect dengan inisiatif ini, Pak. Perdes. Prinsip kami sangat menyambut baik adanya munculnya perdes ini. Mengapa demikian? Karena kami masyarakat yang mengelola menggarap di kawasan ini berterima kasih kepada pemerintah tentunya, karena dengan demikian kami dapat menambah penghasilan. BPD. Pak, kita akan berusaha peraturan yang baru mendapat upaya untuk melakukan peraturan yang tanggung jawab masyarakat yang melakukan di kota ini. Kan semacam itu. Itu menurut gagasan saya untuk antisipasi lokal. Kalau antisipasi tentang yang lain ya itu nanti kan kewenangan dari kolaborasi kan ya. Kalau perlu pejabatnya siapa, kalau perlu namanya. Kayak kemarin kan terdeteksi siapa sih pelakunya adalah Pak Tono. Ada perbuatan pelanggar. Mereka perbuatan pelanggar ini gimana kalau saya bilang pun kadang-kadang pun nggak ada jaminan ya. Ada perbuatan pelanggar. Mereka perbuatan pelanggar ini gimana kalau saya bilang pun kadang-kadang pun nggak ada jaminan ya. Apa lebih baik kita duluan ngadain pembatasan blok ya, percepatan penanaman batas. Hal itu dalam acara Seminar Suaka Karya Kolaborasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Pemularan pertama akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wali Lampung kepada beliau. Kali ini kami Walhi mengajak kita semua untuk tidak bosan berbicara, berpikir, menyatukan cara pandang. Ada sesuatu tindakan yang dianggap kita umum, masuk akal dan logik untuk dikerjakan secara bersama-sama dalam usaha membangun kebersamaan, merajut tali silaturahmi dan mendukung upaya pelestarian sumber daya hutan dan untuk khususnya yang ada di wilayah Gunung Betung dan di wilayah kita sebagian besar juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau kita ingin sesuai dengan fungsinya masing-masing, tentu keberadaan masyarakat tidak bisa ditinggalkan. Karena apapun yang akan dilakukan sudah terlanjur kondisi nyata di lapangan kepada masyarakat di sana, tanpa ada kebersamaan dengan masyarakat, kesepahaman dengan masyarakat, mungkin apa yang akan dilakukan itu tidak akan soroti Taman Hutan Raya Gunung Betung yang luasnya kurang lebih 22.200 sekian secara fisik berada di Kabupaten Lampung Selatan. Kami selalu berbicara untuk
kepentingan rakyat yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang selama-lamanya. Kenapa tidak diperhatikan kehidupannya yang terkait dengan pengelolaan hutan? Nanti berkolaborasi ini dia simultan antara pengelola hutan dan pemerintah, itu yang dikatakan pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga pencinta lingkungan. Boleh dikelola, tetapi kualitas terjaga, kuantitas juga terjaga. Kolaborasi manajemen itu di hutan produksi maupun hutan konservasi. Jadi tidak hanya produksi, tapi Latin mencoba menggagas bagaimana model penerapan sampai di hutan konservasi. Kita bisa melihat reformasi 98 itu adalah proses aksi balas dendam dari masyarakat terhadap cara-cara pemerintah yang otoriter. Standar dari pemerintah yang ada yang belum betul itu bukan itu. Tapi paling tidak masyarakat pelaku SDK itu mengenali wilayahnya sendiri, mengenali dalam nantinya melakukan penjagaan, menjaga dari aktivitas perambahan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun kami juga sama-sama perambat katanya. Sebenarnya persoalannya sederhana kalau menurut saya. Persoalannya adalah karena perlu. 2. Antar sesama pengelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup akan saling mendukung dan bekerja sama dalam hal penguatan kelembagaan, ekonomi, dan kapasitas. 3. Pemerintah Lampung Selatan akan mendukung usaha masyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup. 4. Pemerintah provinsi dan Kabupaten Lampung Selatan akan mendukung masyarakat dalam penguatan kapasitas dan alokasi anggaran untuk pengamanan, pelestarian hutan dan lingkungan hidup. 5. Penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup dilakukan secara kolaborasi sebagai upaya penyelesaian dengan merujuk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau